penipuan semakin meresahkan masyarakat. Terbaru muncul kasus pembobolan rekening nasabah lewat sambungan telepon di negara tetangga Malaysia. Tak tanggung-tanggung, hanya dalam waktu 14 detik, uang nasabah sebanyak 1 juta ringgit Malaysia atau setara 3,4 miliar rupiah habis digasak oknum tidak bertanggung jawab. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar terhindar dari modus-modus penipuan semacam ini? Simak dalam Legal Money berikut ini. Kasus ini viral pada 27 Februari 2023 kemarin ketika seorang politisi bernama Michael Kong mendampingi Lee yang menjadi korban pembobolan rekening dalam sebuah konferensi pers yang digelar di kantor pusat Partai Aksi Demokratik Malaysia. Dia menjelaskan korban pada Minggu 26 Februari atau satu hari sebelumnya mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Sang penelpon mengaku berasal dari perusahaan pengiriman di Malaysia. Pelaku mengatakan hendak mengirimkan paket dan meminta kode OTP dari korban. Merasa curiga, korban langsung menutup panggilan telepon tersebut. Setelah panggilan telepon berakhir, korban mengecek akun bank Maybank miliknya hanya untuk memastikan keamanan dananya. Betapa terkejutnya dia ketika mengetahui jika uang senilai 1 juta ringgit Malaysia raib dari rekeningnya tanpa persetujuan ataupun otorisasinya. Berdasarkan catatan mutasi rekening miliknya, ada 2 transaksi transfer keluar dari rekening yang masing-masing senilai 500 ribu ringgit Malaysia ke perusahaan telekomunikasi nasional, Celcom SDN BDN. Merasa dirugikan, ia mengajukan pengaduan nasabah ke bank dan laporan polisi. Meski pada akhirnya pihak bank mengembalikan dana korban, belum ada penjelasan dari pihak bank terkait transfer dana dalam jumlah besar yang bisa dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik rekening. Korban bahkan tidak mendownload aplikasi apapun yang bisa mengandung malware atau aplikasi hack yang jamak digunakan oknum penipu untuk menguras dana nasabah. Kali ini, korban hanya menerima panggilan telepon. Politisi Michael Kong mengkritik sistem keamanan perbankan di Malaysia yang menurutnya ketinggalan zaman dan perlu peningkatan. Ya, walaupun modus penipuan ini baru terjadi di negara tetangga Malaysia, kita di sini tetap harus waspada karena bukan tidak mungkin modus serupa terjadi di Indonesia. Nah, pemirsa di rumah, jika semisal nih Anda mendapat telepon dari nomor tidak dikenal, Anda akan menjawabnya atau memilih mendiamkannya. Nah, ini yang juga akan saya tanyakan kepada warga di sekitar sini. Ya, Kak Ocha boleh. Ini misalnya nih Kak Ocha dapat telepon dari nomor yang tidak dikenal. Kak Ocha milih buat ngangkat atau memilih menunggu sampai orang itu mengirimkan pesan untuk memperkenalkan dirinya? Memilih untuk nggak angkat sih, nggak angkat. Karena emang nggak kenal aja, terus takut jadi wasting time aja sih ngangkat, ladenin orang yang emang nggak tahu itu nomornya siapa gitu loh. Makanya sekarang tuh harus lebih hati-hati lagi sih, kayak misalnya telepon pun juga kadang yang ada nomornya pun juga ternyata penipu kan, lebih ke situ aja sih, lebih banyak hati-hati aja sekarang gitu. Kalau dari aku sih biasanya aku jarang angkat ya, karena nomor dengar dikenal aku biasanya jarang angkat, ya gitu. Soalnya beberapa kali itu angkat juga sering banget modus-modus penipuan ya. Kalau pada setiap aktivitas komunikasi yang saya terima, biasanya saya akan menunggu si penelpon saya memberikan tulisan berupa teks ataupun SMS untuk saya bisa baca siapakah yang akan saya komunikasi sebelumnya. Karena kerap kali bisa menjadi suatu pertanyaan yang buat saya, siapa orang tersebut yang akan menghubungi saya untuk bisa dia berbuat jahat kepada saya, mungkin ini lebih besar banyak peluangnya seperti itu. Kalau untuk telepon sendiri yang saya tidak kenal kemungkinan tidak diangkat karena alasannya kan bisa dibilang sekarang itu rawan-rawan kayak telepon penipu-penipu gitu kan. Itu maka alasan saya yang pertama itu. Kita kan nggak tahu orang berniat baik apa jahat untuk kita. Jadi saran saya untuk yang kena telepon itu lebih baik nggak usah diangkat karena kan berbahaya juga lah ibarat kata identitas dan dari identitas kita semua yang tersangkut paut yang terkait oleh nomor ponsel kita gitu. Ya, pemirsa, dari obrolan saya dengan warga masyarakat di sekitar sini, mayoritas dari mereka memilih untuk mendiamkan panggilan yang tidak dikenal. Ini juga sebaiknya Anda lakukan karena ada potensi bahaya yang mengintai di balik panggilan telepon yang tidak dikenal ini. Seperti menjadi modus penipuan dengan iming-iming hadiah, menjadi modus penipuan pencurian data pribadi, atau yang pernah marak terjadi panggilan telepon dari luar negeri yang menyedot pulsa Anda. Teknologi memang bagai pisau bermata dua.
Awalnya ditujukan untuk memudahkan kehidupan manusia, saat ini malah sering digunakan untuk beragam aksi kejahatan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Jadi, sudah selayaknya kita waspada. Kami berbincang dengan pakar keamanan cyber untuk mengetahui pendapatnya terkait kasus ini dan meminta tips yang bisa diterapkan agar Anda terhindar dari pembobolan rekening. Jadi ada dari kasus Maybank Malaysia ini nasabah yang kebobol 500.000 ringgit kali 2 transaksi dalam yang menurut pengakuan korban sih katanya hanya terjadi setelah dia mendapatkan telepon 14 detik. Nomor handphone pelaku ataupun nomor handphone pengguna nasabah Bank Maybank tadi yang bobol telah dirubah ataupun diganti nomornya menggunakan nomor lain oleh si pelaku sehingga OTP-nya itu masuk ke nomor handphone lain. Caranya bagaimana? Caranya sebelumnya korban diarahkan untuk mengklik sebuah link, phishing link, SMS phishing segala macam ataupun membuat korban tidak sengaja mengapprove sebuah transaksi pergantian nomor. Nah, itu pernah terjadi di Indonesia, di mana nomor-nomor handphone korban nasabah perbankan itu dirubah nomor handphonenya menjadi nomor pelaku sehingga pelaku bisa mengakses SMS yang berisi OTP transaksi perbankan. Begitu, Mbak. Memang sebenarnya yang paling tepat itu ditanyakan adalah banknya itu kalau tidak salah Maybank, mereka yang harus memberikan klarifikasi karena mereka memiliki semua datanya, mereka memiliki bagaimana transaksi itu terjadi, bagaimana itu bisa ditransfernya ke bank lain lagi. Nah itu yang paling tepat sebenarnya. Saya juga heran mengapa sampai hari ini dari pihak berwenang dari Malaysia, dari kepolisiannya, dari banknya tidak memaksa Maybank untuk memberikan keterangan. Maybank memberikan keterangan tetapi sangat umum dan mereka sama sekali tidak menyentuh kepada esensi masalah bagaimana detailnya terjadi, kenapa itu 500.000 ringgit bisa pindah 2 kali lagi. Itu yang secara umum. Nah, secara khusus itu begini. Logikanya dana itu jika terjadi transaksi itu harus meminta OTP. OTP itu one time password. Jadi password sekali pakai untuk menyetujui transaksi. Lalu dugaan kami adalah satu, ada kemungkinan kredensial internet bankingnya sudah berhasil dicuri karena dia ditelepon dan dananya pindah. Nah, tetapi kredensial internet banking ini tidak cukup untuk memindahkan dana. Kenapa? Karena itulah perlindungan OTP yang kami katakan termasuk kategori perlindungan terbaik hari ini. One time password, kamu sekali pakai hangus. Kamu tidak pakai dalam waktu berapa menit, dia juga hangus gitu. Tetapi jujur saja untuk detailnya memang kita harus meminta kepada banknya. Maybank ini harus menjelaskan bagaimana ini kok bisa 500.000 ringgit ini bisa tertransfer. Itu memang suatu misteri yang harus dijawab. Jika tidak dijawab, orang yang menggunakan internet banking ini akan sangat resah gitu. Kita memang sangat harapkan jawabannya. Walaupun itu bukan di Indonesia. Tapi saya heran mengapa di Malaysia dari pihak berwajibnya, dari banknya juga nggak memaksa Maybanknya untuk memberikan jawaban yang jelas mengapa 500.000 ringgit ini bisa transfer. Itu memang misteri sehingga yang membuat keresahan orang, termasuk yang resah orang Indonesia kan. Padahal terjadi di Malaysia. Kira-kira begitu sih sebenarnya masalahnya. Jadi kalau saya bilang ini salah satu masalah utama selain masalah keamanan dari internet banking adalah masalah komunikasi, masalah penjelasan gitu loh. Jangan sampai orang menganggap bahwa kalau digital banking, internet banking itu sangat rentan. Oh, gue cuma terima telepon, cuma beberapa detik aja dana bisa pindah. Secara logis dan secara struktural transaksi di mobile banking dan internet banking itu tidak mungkin terjadi sih. Yang mirip-mirip atau alias modusnya sedikit berbeda itu cukup banyak, ratusan juta ataupun miliaran dana nasabah di Indonesia pernah bobol tapi menggunakan teknik SIM swap.
di mana nomor handphone korban di-swap ke nomor handphone yang pelaku mau, sehingga pelaku bisa menjadi nasabah yang terkesan nasabah yang resmi. Pelaku bisa melakukan transaksi dengan OTP yang dikirim ke nomor handphone yang dituju, yang dimau oleh pelaku itu sendiri. Jadi kalau di Indonesia masih banyak terjadinya SIM swap, ataupun juga yang tadi pertanyaan berikutnya terkait marak nggak sih terjadi scamming serupa dengan nasabah perbankan. Cukup marak, tapi tekniknya belum masih ramai, masih banyak yang berupa phishing gitu ya, phishing, habis itu mendapatkan data-data pribadi nasabah tersebut, habis itu tapi ujungnya tetap akan melakukan Pembobolan begitu ya. OTP, mendapatkan OTP gitu. Tips lainnya dibagikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, Anda perlu mengaktifkan fitur notifikasi SMS transaksi, sehingga setiap transaksi Anda bisa termonitor dengan baik. Yang kedua, Anda juga bisa mengecek secara berkala histori saldo maupun rekening Anda, sehingga jika Anda menemukan transaksi yang mencurigakan, bisa langsung Anda laporkan. Yang ketiga, aktifkan verifikasi 2 langkah. Yang keempat, hindari penggunaan WiFi publik ketika mengakses akun perbankan Anda. Yang kelima, jaga kerahasiaan data pribadi Anda, baik itu PIN, password maupun OTP. Yang terakhir, selalu waspada ketika menggunakan mesin ATM. Modus penipuan bisa berkembang, jadi jangan lengah. Ingat untuk terus hati-hati demi proteksi diri dan dana Anda. Dari Jakarta, Mira Rahmadia, M. Iqbal, Tim Liputan CNBC Indonesia.